Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Masih melanjutkan pembahasan qawaidul fiqhiyah. Sebelum kita belajar, kita murajaah dulu pelajaran kemarin. Apa perbedaan antara kaidah fiqhiyah dan kaidah usuliyah? Ada yang tahu? Satu, perbedaannya apa? Nah, kalau kaidah fikih itu landasannya adalah dalil syariah, Al-Quran dan hadis. Kalau kaidah usuliyah landasannya apa? Perbedaan yang kedua. Sekarang apa faedahnya mempelajari kaidah fikih ini? Agar memudahkan seseorang itu apa? Menyelesaikan permasalahan yang begitu banyak. Iya. Kita ketahui bahwasanya ilmu syariat ini banyak sekali, luas sekali. Sementara umur kita sangat pendek, nggak mungkin mempelajari semuanya. Maka cukup dengan mempelajari kaidah-kaidahnya, kita akan bisa menyelesaikan permasalahan yang banyak. Siapa pengarang kaidah fikih, kitab kaidah fikih yang kita pelajari ini? Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Gurunya siapa ini? Iya. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita lanjutkan. Kata mu'allif, alhamdulillahil aliyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriki dhinni amil wasi'atil ghazira wal hikamil bahiratil katsira. Dalam dua bait ini, mu'allif akan menjelaskan bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak dipuji dengan segala pujian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kenikmatan. Allah lah yang memberikan nikmat kepada kita. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Kenikmatan apa saja yang kalian peroleh itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah menjadi tabiat manusia, tak kala dia diberikan kenikmatan, pasti dia menyanjung-nyanjung orang tersebut. Coba bayangkan Pak, kalau sekiranya Bapak tidur-tidur di rumah, terus ada yang ngetok-ngetok bawakan uang 1 juta setiap hari. Bawakan mau buka dia bawakan es cendol, ote-ote dan yang lainnya dia bawakan, setiap hari dia bawakan seperti itu. Lantas orang itu Bapak nggak pernah lihat, antum nggak pernah lihat, goib datang gitu tiba-tiba langsung pergi, langsung taruh depan rumah. Coba gimana rasanya? Pasti antum akan menyanjung-nyanjung orang tersebut. Masya Allah, siapa orang tersebut? Dia tanpa pamrih, tanpa minta terima kasih, tanpa memberitahukan siapa dirinya, dia ngasih kenikmatan saja. Pasti antum akan menyanjung orang tersebut. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Minimal antum membalasnya dengan apa? Dengan pujian terlebih dahulu. Antum akan berharap bisa ketemu dengan orang tersebut. Ya. Bagaimana kalau sekiranya Allah lah yang memberikan segala kenikmatan? Nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat rasa aman, nikmat mata bisa berkedip, ya, jantung masih bisa berdenyut. Coba bayangkan Pak, kalau sekiranya mata Bapak nggak bisa berkedip ya, itu harus dibawa ke rumah sakit. Membutuhkan uang yang banyak untuk mengusahakan mata itu bisa berkedip. Atau jantung sudah mulai lemah, tidak bisa lagi berdenyut dengan kencang. Maka harus membutuhkan uang yang banyak untuk mendapatkan kesehatan. Maka dengan itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alasannya apa tadi? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita, yang menciptakan kita. Dan dua bait ini juga memberikan isyarah kepada kita bahwa muallif ini
sebelum membahas pembahasan qaedah fikih, dia menyebutkan terlebih dahulu hal-hal yang mengisyarahkan kepada pembahasan yang dikenal dalam ilmu balaghah. Ini namanya bara'atul istihlal, yaitu permulaan isyarah untuk apa yang akan dibahas. Contoh, kalau saya mau membahas fikih, maka saya mengatakan alhamdulillahilladzi faqqahana fid din. Contoh, saya mau membahas mustalahul hadis, alhamdulillah abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabi ursila. Lihat, ada isyarah-isyarah terhadap apa yang akan dibahas. Mana isyarah tersebut? Wa jami'il asya'i wal mufarriqi. Dialah yang menggabungkan sesuatu dan memisahkannya. Ini kaidah itu menggabungkan sesuatu yang banyak ke dalam suatu permasalahan. Summa salatu masalami daimi ala rasulil quraisyil khatimi. Kemudian salawat bersama salam, ya, yang senantiasa atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama membedakan, kalau sekiranya salawat tersebut datangnya dari Allah, maka ini maknanya adalah as-sana, pujian. Kalau sekiranya datangnya dari malaikat dan datangnya dari umat Nabi Muhammad, maka ini adalah istighfar. Bukankah Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Coba lihat, Allah dan malaikat bersalawat. Kemudian diperintahkan juga kepada orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu shollu. Lihat. Maka di sini diperincikan kalau salawat datang dari Allah, itu apa maknanya? Pujian. Kalau sekiranya datang dari malaikat dan manusia, maka ini adalah istighfar, permohonan ampun untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa faedahnya kalau sekiranya kita bersalawat dengan salawat yang banyak? Sebenarnya salawat yang kita curahkan kepada Nabi itu kembalinya kepada kita. Disebutkan dalam suatu hadis, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Maka jangan bakhil, kalau sekiranya disebut nama Nabi, maka segeralah bersalawat kepadanya. Al-Quraisyil Khatimi, dia adalah Quraisy Khotim, ya, Khotim wa khatamun nabi. Dia adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah Muhammad. Wa alihi wa sahbihil abrari al-haizi marati bil fakhari. Ilam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka wadaron wa yakshiful haqqa lidhil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi. Ketahuilah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu bahwa seafdol karunia adalah ilmu. Mu'allif akan memberitahukan kepada kita bahwa karunia yang paling baik, yang paling afdol adalah ilmu. Itu lebih baik daripada harta yang dikumpulkan, daripada anak yang diperbanyak, daripada rumah yang diperluas. Kenapa? Karena ilmu yang akan menyelamatkanmu dunia dan akhirat. Antum tidak bisa terpisah dari ilmu. Ya, tentunya ilmu agama di sini. Semua diatur oleh agama kita, sehingga kita cukup mempelajarinya dan itu akan memberikan isyarah kepada hal yang baik. Akan tetapi ilmu yang apa yang dikatakan afdalul minan, yaitu ilmun yuzilu syakka an qawaddaron wa yakshiful haqqa lidhil qulubi. Nah, apabila kita mempelajari suatu ilmu tersebut akan memberikan faedah apa? Yuzilu syakka, menghilangkan keraguan. Menghilangkan keraguan, wadaron, dan penyakit. Atau yang kalau mau disimpulkan adalah syahwat wasyubhat.
Kalau syak itu adalah syubhat. Kalau daron, penyakit, itu adalah syahwat. Nah, dengan ilmu akan menjauhkan seseorang dari penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Di dalam dirinya akan terangkat keraguan-raguan. Tak kala ada orang yang memberikan informasi kepadanya, dia bisa apa? Menepis. Ada orang memberikan keraguan-keraguan tentang Islam, kamu tuh Islam teroris, Islam itu apa, begini-begini, banyak menumpahkan darah. Maka apa? Kita bisa menepis bahwasanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Demikian juga apa? Ilmu itu bisa menghilangkan syahwat dari seseorang. Dia tahu bahwasanya perbuatan zina, khamar dan yang lainnya ini adalah perkara yang bisa merusak penyakit syahwat. Sehingga apa? Bisa dihilangkan dengan ilmu. Nah, seseorang yang mempelajari ilmu yang benar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya, memberikan dua faedah kepada kita. Apa itu? Menghilangkan syahwat dan menghilangkan syubhat. Tapi kalau sekiranya kita tetap saja bersyahwat tapi syubhat terangkat, maka kita terjatuh kepada dosa. Tapi kalau sekiranya syahwat alhamdulillah hilang, tapi syubhat, ini yang parah nih. Ya. Syubhat itu harus terangkat dengan ilmu yang benar, ilmu yang yakin. Wa yusilul abda ilal matlubi. Ini faedah ilmu yang ketiga, bahwasanya dengan ilmu bisa mengantarkan hamba tersebut kepada apa yang dia inginkan. Kalau dia inginkan adalah surga, kalau dia inginkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu ini bisa sebagai perahu untuk menyampaikan kepada tujuannya. Kalau dia tidak didasari dengan ilmu, maka dia tidak akan sampai kepada tujuan. Dia akan berliku-liku sana kemari, enggak sampai-sampai. Kenapa? Karena dia tidak mengendarai suatu kendaraan yang benar, tidak menempuh jalan yang lurus. Seseorang yang beribadah tanpa ilmu, pasti dia apa? Imma melakukan kebid'ahan, imma melakukan kesyirikan, imma melakukan kesalahan. Tapi dengan dasar ilmu, seseorang akan sampai kepada tujuan yang dia inginkan. Fahris ala fahmika lil qawaidi jami'atil masaili syawaridi fatartaki fil ilmi khaira murtaqa wa taktafi subulal ladzi qad ufiqa. Maka dari sini kata muallif, pelajarilah atau pahamilah atau bersemangatlah di dalam memahami kaidah. Karena dengan kaidah kita bisa mengumpulkan permasalahan yang banyak. Ini keutamaan mempelajari kaidah. Baik itu kaidah nahwu, shorof, fikih, akidah dan yang lainnya. Sehingga dari engkau mempelajari kaidah, fatartaki fil ilmi khaira murtaqa. Maka engkau akan naik ke derajat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang lain. Wa taktafi subulal ladzi qad ufiqa, dan engkau mengikuti jalannya orang-orang terdahulu. Ya, orang-orang yang telah mendapatkan taufik. Ini keutamaan apa? Mempelajari kaidah fikih. Wa hadhihi qawaidun nadamtuha min kutubi ahlil ilmi qad hassaltuha. Muallif dalam bait ini bahwasanya menyebutkan kaidah-kaidah fikih yang aku sebutkan dalam kitab ini, aku itu hanya sekedar mensyairkan saja. Bukan datang dariku, bukan aku sendiri ide-ideku, tapi aku apa? Menukil saja dari kitab-kitab ahlul ilmi, kemudian aku syairkan. Jadi ini menunjukkan tawadunya muallif karena menyandarkan ilmu yang dia peroleh bukan kepada dirinya, tapi kepada yang dia ambil dari kitab-kitabnya. Jazahumul maula azimal ajri wal afwa ma'a ghufranihi wal birri. Kemudian setelah itu muallif mengucapkan terima kasih yang banyak kepada para ahlul ilmi
Ya, dari kitab-kitab mereka lah mu'alif memperoleh kaidah-kaidah fikih yang banyak. Semoga Allah mengampuni mereka dan memaafkan mereka. Ini adalah adab sebagai seorang thalibul ilmi. Minimal kita membalas jasa baik guru kita dengan apa? Dengan mendoakannya. Ya deh, dengar aja ya. 6 ini bait yang pertama sampai bait yang ke-10 mu'alif menyebutkan tentang muqaddimah. Sekarang akan masuk kepada kaidah fikih. Kita baca bareng dulu. An-niyatu syartun lisairil amal. Baca. An-niyatu syartun lisairil amal. Fiha shalahu wal fasadu lil amal. An-niyatu syartun lisairil amal. Fiha shalahu wal fasadu lil amal. Ad-dinu mabniyun alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qabaihi. Ad-dinu mabniyun alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qabaihi. Fa in tazahama adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi wa didduhu tazahumul mafasidi fartakibil adna minal mafasidi wa didduhu tazahumul mafasidi fartakibil adna minal mafasidi. Nah, kita akan sebutkan kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama adalah al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama yaitu ini banyak ungkapan para ulama tentang kaidah ini. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Ini ungkapan yang pertama. Yang kedua, al-a'malu binniyat. Al-a'malu binniyat. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Nah, kaidah ini adalah kaidah yang luas. Kaidah yang luas yang mencakup seluruh permasalahan-permasalahan ibadah ataupun muamalah. Haruslah segala perkara, baik itu amalan ataupun ibadah, dilandasi oleh niat. Kalau sekiranya niatnya buruk, maka amalannya buruk. Kalau sekiranya niatnya baik, maka amalannya pun menjadi apa? Menjadi baik. Jadi niat ini adalah tolak ukur dalam baik atau buruknya suatu amalan. Contoh, ada seorang naik haji, tapi tujuannya dipanggil Pak Haji. Maka apa? Maka niatnya ini membuat amalannya rusak, membuat uang-uang yang dia kumpulkan bertahun-tahun tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena niatnya rusak. Ada lagi ibu-ibu biasanya biar dia agak kelihatan cantik di depan masyarakat. Dengan apa? Dengan sebab dia
memakai konde-konde haji itu, tahu? Oh, ya. Nah, ini dari sisi ibadah. Dari sisi muamalah, ada orang biasanya menikahi perempuan, tapi dia niatkan hanya 1 bulan saja. Ya, dia niatkan 1 bulan nikah kontrak. Dia tidak ucapkan, dia dia niatkan. Maka akadnya dia ini menjadi batil. Kenapa? Karena dia niatnya rusak. Menikahi wanita hanya untuk beberapa saat saja. Ini sama dengan zina. Ada lagi seorang menikah untuk tahlil. Tahlil itu adalah wanita tersebut adalah janda. Janda cerai 3 kali, paham? Kemudian suami yang pertama dengan suami yang kedua sekongkol. Karena wanita ini apabila mau dinikahi lagi sama suaminya yang pertama, harus dinikahi dulu sama orang lain, kemudian diceraikan, lantas dia boleh nikah kepada suaminya yang pertama. Nah, maka suami yang pertama dengan suami yang kedua sekongkol, kamu nikahi aja mantan istri saya, nanti kamu berapa hari gitu setelah nikah kamu berhubungan dengannya, terus ceraikan. Biar saya bisa apa? Biar saya lolos nikahi lagi dia. Maka niat yang seperti ini adalah merusak akad pernikahannya. Nikahnya istri yang yang tadi itu dengan suami yang kedua menjadi batil. Kenapa? Karena tujuannya apa? Tujuannya agar dia nanti menceraikannya kemudian dinikahi lagi oleh suami yang pertama. Jadi contoh lagi, ada orang mau minjam uang, tapi tujuannya nggak mau balikin. Nah, tujuannya mau balikin. Maka akadnya dia pinjam meminjam ini menjadi apa? Menjadi batil. Ada lagi yang tujuannya saya mau pinjam uang di bank dengan apa? Saya bagikan nanti ke fakir miskin, kemudian saya lari aja. Ya. Maka niatnya ini apa? Niatnya ini rusak. Meskipun dia nanti digunakan dalam hal-hal yang baik, tapi tujuannya sudah apa? Tujuannya sudah rusak. Sama dengan perampok. Saya akan merampok orang-orang kaya ini karena mereka nggak mau bersedekah. Aku rampok saja uangnya, kemudian nanti saya bagikan ke fakir miskin. Maka perbuatan yang baik tidak bisa merubah niat yang rusak. Paham? Ini kaidah ini. Perbuatan yang baik tidak akan menjadikan niat yang rusak itu menjadi baik. Atau sebaliknya, niat yang rusak tidak bisa dirubah menjadi baik dengan perbuatan yang baik. Contoh lagi, kita berikan contoh kemarin, ada orang masuk tawaf 7 kali di sini, ya kan? Tawaf 7 kali. Nah, perbuatan tawaf 7 kali ini jadi baik atau buruk itu tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya katanya saya muter-muter 7 kali karena tawaf seperti di Ka'bah, maka apa? Perbuatannya ini menjadi rusak. Tapi kalau dia tawaf 7 kali tujuannya untuk mencari kunci yang hilang atau mencari dompet dia yang hilang, maka ini tujuan yang mubah. Paham? Jadi ini adalah kaidah yang besar, segala perbuatan baik itu ibadah dan muamalah haruslah didukung oleh niat. Karena orang yang melakukan sesuatu tanpa ada niat, maka ini adalah majnun. Ini adalah orang gila. Karena nggak ada seseorang yang melakukan aktivitas tanpa dia niatkan. Ada nggak kira-kira ini? Ya, ini majnun kalau dia tidak niatkan. Nanti apakah niatnya rusak atau baik? Ini kembali kepada si pemilik niat tersebut. Oleh karena itu mu'allif mengatakan di sini, fihas shalahu wal fasadu lil amal. Baik dan rusaknya amalan itu tergantung niatnya. Nah, permasalahan yang kedua, mu'allif di sini menyebutkan bahwasanya niat itu adalah syarat amalan. Niat adalah syartun.
Para ulama berselisih apakah niat ini rukun ataukah syarat. Rukun. Kita jelaskan dulu bahwasanya kalau syarat itu di luar ibadah. Kalau rukun bagian dari ibadah. Mu'alif di sini mengatakan bahwasanya niat itu kharijul ibadah, bukan bagian dari ibadah. Contoh kita mau sholat. Dari jauh-jauh rumah, dari rumah kita sudah berniat kan ya mau sholat subuh, mau sholat asar atau duhur. Berarti sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita sudah berniat. Paham? Ini kalau kita anggap niat tersebut adalah syarat. Tapi dia syarat yang harus menyertai ibadah. Contoh, antum sudah niat dari rumah ini, Allahu Akbar. Tapi di tengah jalan antum niatkan untuk membatalkan. Ya, antum membatalkan. Niatkan dalam hati untuk apa? Memalingkan, contohnya untuk kepada selain Allah. Berarti niat tersebut senantiasa apa? Mengiringi ibadah. Kalau niat kita anggap adalah rukun, maka dia berkesinambungan, berbarengan terus dengan ibadah tersebut. Baik itu puasa, zakat, haji, sholat ataupun yang lainnya. Paham? Ini bedanya. Kalau syarat di luar ibadah, kalau rukun itu bagian dari mahiyah atau ibadah itu sendiri. Nah, kaidah ini didukung oleh dalil dari Al-Quran maupun dari hadis. Dari Al-Quran, surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, kita diperintahkan apa? Niat yang murni. Niat yang ikhlas dalam beribadah. Ini dalil dari Al-Quran. Dalil dari sunnah yaitu innamal a'malu binniyat. Kita ketahui juga bahwasanya an-niyatu mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya di dalam hati. Tidak perlu diucapkan nawaitu shauma ghadin atau nawaitu an usolliya fardan imaman au ma'muman lillahi ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat, hal tu'allimuna Allaha bidinikum. Coba lihat. Allah bertanya kepada manusia, apakah kalian mau mengajari agama kalian kepada Allah? Sementara Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Hal tu'allimuna Allaha bidinikum. Apakah kalian mau mengajari Allah agama kalian, ibadah kalian? Ya Allah, aku mau sholat duhur sebagai seorang imam di Masjid Darul At-Taubah tanggal sekian bulan sekian. Enggak perlu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan. Jangankan perbuatan kita, daun-daun yang berguguran itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah dedaunan yang berguguran kecuali apa? Allah mengetahuinya. Jadi kalau kita melafadzkan niat tersebut, ini adalah perbuatan yang mungkar. Kemudian kita lanjutkan. Ad-dinu mabniyun alal masalihi fi jalbiha wa darri lil qabahi. Ini adalah kaidah berikutnya. Kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua ini mu'allif menyebutkan kaidah as-saniyah. Apa itu? Ad-dinu, agama ini, ja'a, datang, limaslahatil basar, limaslahatil basar, basyari,
wal intifa'i dharri anhum. Agama ini datang untuk kemaslahatan manusia dan menjauhkan segala kemudaratan dari manusia. Ini kaidah yang besar atau yang dikenal dengan maqasidus syariah. Tujuan pensyariatan ini, tujuan adanya agama hanya mengarah kepada dua. Coba lihat Pak, tujuan agama kita, adanya agama itu mengarah kepada dua tujuan. Kemaslahatan dan menafikan seluruh kemudaratan. Maka seluruh ibadah, seluruh apa saja aktivitas yang kita lakukan di dalam agama ini, itu mengarah kepada dua ini. Contoh, kita melakukan puasa, kita melakukan zakat, kita melakukan sholat, melakukan haji, melakukan tauhid. Ini mengarah kepada kemaslahatan umat manusia. Ya. Tidak ada maslahat sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Antum memberikan sedekah, mengeluarkan sedekah. Coba larinya kemana? Apakah lari ke Baitul Mal Allah? Maksudnya apa? Ditransfer ke Allah gitu? Atau ditransfer ke Nabi Muhammad? Karena dia adalah pembuat syariat? Enggak ada. Itu apa? Kemaslahatan umat disebarkan lagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Demikian juga segala yang memudaratkan dalam agama ini pasti dilarang. Segala yang memudaratkan dalam agama kita, memudaratkan manusia pasti dilarang. La doror wa la diror, tidak ada kemudaratan. Maka dari sini kita dilarang berzina, kita dilarang berbuat kesyirikan, dilarang berbuat kebidahan, dilarang mencuri, dilarang merampok, dilarang melakukan perbuatan riba, karena ini mudarat. Mudarat bagi orang lain, mudarat juga bagi diri sendiri. Maka dari situ apa? Allah dan Rasulnya melarang. Ya. Ini tidak ada sedikit pun manfaat bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi manfaatnya itu mengarah kepada apa? Kepada manusia itu sendiri. Jadi seluruh ibadah, seluruh larangan, seluruh perintah dalam syariat kita mengarah kepada dua tujuan ini. Kepada dua tujuan ini. Kemaslahatan bagi manusia dan menafikan segala kemudaratan. Sudah? Saya hapus ini. Saya hapus. Sudah? Ini kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, salisa, idza tazahama al-masalihu yuqaddamu a'la minal masalih. Ini kaidah, kalau sekiranya ada dua kemaslahatan, maka harus yang paling tinggi maslahatnya dikedepankan. Ini bisa dipraktekkan dalam segala bentuk ibadah ataupun kemaslahatan-maslahatan yang lain. Ini sebenarnya sudah menjadi apa? Sudah memasyarakat
seseorang itu kalau sekiranya seorang pedagang, kalau ada melihat dua peluang yang pertama mendatangkan keuntungan yang banyak, yang ini enggak selalu berapa, maka apa? Dia akan mengedepankan yang mendapatkan keuntungan yang banyak. Itu sudah menjadi apa? Sudah memasyarakat. Kalau sekiranya ada seorang wanita, dia cantik tapi enggak terlalu beragama, ada yang cantik tapi agamanya Masya Allah, maka yang mana yang dikedepankan? Iya, yang cantik sekaligus beragama. Nah, gitu kan? Iya kan, ada dua kebaikan di sana. Yang A ini cantik tapi ya dia nggak belajar agama. Ada yang cantik tapi dia Masya Allah lulusan pondok, hafal Al-Quran. Maka ini yang dikedepankan. Paham? Ini yang dikedepankan. Apalagi kalau ditambah lagi 3 kebaikan. Dia cantik, dia beragama, dia juga punya nasab suku yang tinggi. Nasab yang tinggi. Apalagi kalau sekiranya dia kaya raya, ini lebih dikedepankan lagi. Nah gitu. Jadi apabila ada kemaslahatan, 2 kemaslahatan yang harus dikerjakan salah satunya, maka pilih yang paling tinggi maslahatnya. Ketika berbenturan antara sholat sunnah dengan sholat wajib, maka ditinggalkan apa? Sholat sunnah, sholat wajib dikedepankan. Apabila berbenturan antara menuntut ilmu dengan sholat sunnah atau sholat taraweh, maka yang mana yang dikedepankan? Menuntut ilmu. Karena maslahatnya bukan untuk kita pribadi, tapi untuk orang lain. Paham? Kalau sholat sunnah, sholat taraweh itu maslahatnya untuk apa? Untuk diri sendiri. Maka harus dikedepankan. Kalau sekiranya berbenturan antara jihad dengan berbakti kepada kedua orang tua, maka yang mana yang lebih banyak maslahatnya? Berbakti kepada kedua orang tua. Nah, jadi ini kaidah, kalau sekiranya ada 2 maslahat yang kedua-duanya harus dikerjakan salah satunya, maka harus dipilih yang paling tinggi. Tapi kalau sekiranya memungkinkan dikerjakan dua-duanya tanpa harus meninggalkan salah satunya, maka yang afdol dikerjakan dua-duanya. Kalau bisa dinikahi dua-duanya tanpa meninggalkan salah satunya, maka yang lebih afdol dikerjakan dua-duanya. Ini permasalahan ini, kaidah ini, kalau sekiranya harus ditinggalkan salah satunya. Contoh, ada 2 maslahat antara naik haji dengan bayar utang. Yang mana ini maslahatnya? Bayar utang dulu. Ya, meskipun di sana ada kewajiban juga, itu dia berhaji. Tapi haji terikat dengan istitoah, kemampuan. Dia dikategorikan belum mampu ini. Kenapa? Karena dia tersangkut dengan utangnya. Contoh berikutnya. Ada 2 maslahat. Maslahat yang pertama berbakti dengan kedua orang tua. Maslahat yang pertama berbakti dengan istri. Yang kedua berbakti dengan istri. Datang orang tua, wahai anakku, tolong kamu ganti jendela rumahmu. Mengisyarahkan kepada ganti istrimu. Ya, ganti Ganti istrimu. Lihat ini ada 2 hal. Tetap sama istri ini kebaikan, mentaati orang tua ini pun kebaikan. Yang mana dikedepankan ini? Pak Joko, yang mana? Jangan dulu seperti itu, Pak Joko. Mungkin bisa dikasih tahu istri, ya, jangan langsung diganti jendelanya, Pak, diperbaiki aja dulu. Ya kan? Dibawa ke bengkel, dilas, mungkin ada ditambal gitu. Enggak langsung harus diganti. Jadi kalau bisa diperbaiki dulu. Jangan langsung langsung diganti. Satu sisi kita mentaati orang tua, di satu sisi lagi kita juga berbakti sama istri. Jadi kalau memungkinkan tidak meninggalkan kedua-duanya, salah satunya atau harus dikerjakan kedua-duanya, maka dikerjakan lebih baik daripada harus menggugurkan salah satunya.
Jadi ini nanti banyak sekali contoh-contohnya yang banyak, tapi mengarah kepada satu kaidah, yaitu apa? Apabila tazahum, yaitu harus dikerjakan salah satunya, maka harus dikedepankan yang paling tinggi. Nah, demikian. Besok kita lanjutkan lagi. Ada yang mau ditanyakan ini? Nah, kalau sekiranya bisa menuntut ilmu sekaligus sekaligus berbakti dengan kedua orang tua, dikerjakan. Tapi kalau sekiranya saya harus pergi ke Yaman, kemudian meninggalkan berbakti kepada orang tua, maka berbakti kepada kedua orang tua yang diutamakan daripada pergi menuntut ilmu di luar. Coba cari di sekeliling antum, barangkali antum bisa menuntut ilmu di sana, sekaligus juga berbakti kepada kedua orang tua. Nah, seperti itu. Karena menuntut ilmu nggak harus di luar, di dalam pun bisa. Apalagi sekarang elektronik banyak, kita bisa download, bisa WA, bisa Facebook dan yang lainnya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Apa? Syubhat dan syahwat. Dan tadi dijelaskan bahwasanya syahwat itu lebih syubhat itu lebih parah. Lebih parah seperti itu. Ini kan kadang kita disampaikan sama orang, bisa-bisanya dia melakukan amalan kebidahan, disampaikan itu bahkan lebih yang dari maksiat. Masa judi, zina itu lebih buruk daripada misalnya di amalan-amalan yang kita lihat itu adalah sebuah kebidahan, dan itu adalah rasanya itu pada orang itu berargumen seperti itu. Iya. Nah, coba biasanya kan kalau orang-orang awam itu sebelum sholat wajib mereka putar-putar murotal gitu ya. Coba putar murotal diganti dengan dandutan. Inul Daratista mungkin diganti gitu ya. Atau diganti dengan rock atau musik Melayu atau apalah musik diganti. Pertama ada kebidahan, yang kedua ada kemaksiatan, yaitu musik. Sepintas orang awam menganggap yang lebih buruk mana di sini? Musik. Nah, musik kan ya. Apalagi datangkan orkes gitu, joget-jogetan dulu sebelum sholat, karena ini lebih menarik kan daripada murotal. Tapi sepintas orang awam menganggap musik ini lebih rusak daripada sekedar murotal. Akan tetapi kalau ahlul ilmi menganggap memutar murotal ini lebih rusak daripada memutar musik. Apalagi sekarang ini sudah digabungkan antara murotal dengan musik, ya kan? Kalau salah satunya saja maka murotal ini lebih rusak. Kenapa? Karena dia adalah perkara bid'ah. Perkara bid'ah ini susah ditinggalkan karena dia anggap itu adalah baik. Apa salahnya? Ini kan Al-Quran. Paham? Musik dia mudah tinggalkan karena ini ada kemaksiatan. Dia tahu, orang-orang sekelilingnya tahu ini adalah kemaksiatan. Maka orang-orang sekitarnya pun segera menegurnya. Kok kamu mutar musik? Itu enggak benar itu. Putar murotal aja. Kan gitu. Padahal musik itu lebih ringan daripada daripada murotal. Karena maksiat mudah ditinggalkan, bid'ah sulit ditinggalkan. Oleh karena itu ulama mengatakan al bid'atu ahabbu ilal iblisi minal ma'siyah. Li'annal bid'ata la yutabu minha wal ma'siyah yutabu minha. Iblis itu lebih menyenangi kebid'ahan daripada kemaksiatan. Karena bid'ah susah bertobatnya. Sementara maksiat mudah bertobatnya. Dia anggap ini salah. Suatu saat dia akan meninggalkan karena ini salah. Makanya di Indonesia itu orang-orang susah meninggalkan rokok. Kenapa? Karena rokok di Indonesia adalah perkara syubhat. Iya, karena kiai saja saya merokok, bahsul masail dia asap di mana-mana. Itu loh kiai saya, dia merokok. Beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia rokok itu dianggap syahwat.
dianggap perbuatan maksiat. Sehingga apa? Mudah untuk meninggalkannya. Nah, demikian. Nah, kita cukupkan, insyaallah lanjutkan besok pagi. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta